Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, kita melanjutkan materi kita bab 13, yaitu menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Materi ini penekanannya ada pada aspek Al-Quran, ya. Karena aspek Al-Quran, maka yang dituntut nanti adalah bisa membaca. Yang kedua, menghafal kosakata Al-Quran. Yang ketiga, mengartikan, ya. Yang keempat, menghafal keseluruhannya. Dan yang kelima, mengerti kandungan makna dari ayat tersebut, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita langsung ke KD, ya, kompetensi dasar 1.2, ya, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Jadi kompetensi yang diharapkan adalah anak-anak, ya, kalian terbiasa membaca Al-Quran, ya. Kompetensi satu ini berarti sikap spiritual, ya. Kemudian 2 berarti kompetensi sikap sosial. Sikap sosialnya apa? Menunjukkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkait. Adapun masalah pengetahuannya, kompetensi yang harus dicapai adalah memahami, ya, Quran Surat Al-Hujurat, ya, ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis yang terkait. Kompetensi yang keempat yaitu keterampilan membaca. Kalian nanti mampu membaca dan menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, ya. Bisa difahami, ya. Jadi kompetensi 1 spiritual, kompetensi 2 sosial, kompetensi 3 pengetahuan, kompetensi 4 keterampilan. Poin pembahasannya cuma ada 2. Yang pertama, kita nanti akan, ya, mempelajari tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang tajwid, ya, tentang waqaf. Yang pertama, membaca Quran Surat Al-Hujurat, ya. Kita baca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Anak-anakku, ya, kalian semuanya wajib bisa membaca surat ini, ayat ini, ya, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
Sekarang kita artikan ya, arti secara keseluruhannya. Ini juga harus kalian hafal ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, jadi yang menciptakan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya, diciptakan pertama kali dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Anak turunnya banyak sekali tersebar di mana-mana ya, terbentuk bangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Agar kamu saling mengenal, lita'arafu, saling kenal mengenal ya, karena manusia ini sumbernya asalnya dari jiwa yang satu ya, bukan manusia dengan perbedaannya saling bermusuhan ya, saling mengalahkan, saling membangga-banggakan, bukan ya. Al-Quran menyebutkan ya bahwa Allah menciptakan ini semua ya, ada laki-laki, ada perempuan ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal, ta'aruf. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ya, ialah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi tidak ada manusia sama di hadapan Allah. Tidak dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, tidak didasarkan pada bangsanya, sukunya, warna kulitnya, tetapi kemuliaan itu didasarkan pada ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, alimun khabirun. Anak-anakku ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mempelajari arti perkata ya, mufradat. Ya, setelah kita baca secara keseluruhan, artinya secara keseluruhan, nah kita satu-satu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nas. Ya, kalau ada surat An-Nas berarti surat artinya manusia. Ya ayyuhan nas, ya wahai ayyuhan nas, wahai manusia. Inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah menciptakan kamu ya, diingat-ingat ya anak-anak arti perkatanya. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum, dan kami jadikan kamu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uba wa qabaila, syu'uba berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kamu saling mengenal, lita'arafu. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ya. Inna, sesungguhnya, akramakum, akrom, karimun, dari kata karimun, mulia ya. Akroma, paling mulia, kum, di antara kalian. Inna akramakum indallahi, di sisi Allah ya. Apa? Atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu. Atqakum, takwa, yang paling takwa di antara kamu ya. Innallaha, sungguhnya Allah ya, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti.
Jadi ini ada 12 ya kosakata yang kalian harus hafal ya. Nah ini materinya materi Al-Quran. Nanti pertanyaan-pertanyaan di soal ulangan harian maupun soal ujian, nah, salah satu yang dikeluarkan ya makna mufrodat ini. Nah, tidak tahu mana yang dikeluarkan ya, apakah alimun, apakah khabirun, apakah atqakum, apakah innallaha, apakah lita'arafu dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalian dihafal semuanya. Selanjutnya adalah kandungan makna ya. Kandungan makna dari surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Yang pertama, ajaran untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku, bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Jadi jelas di dalam Islam ya, tidak ada ya, perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi masalah. Kita tahu di zaman Nabi ya, ada bekas budak ya, dari Afrika, warna kulitnya hitam, rambutnya keriting, tetapi dia mulia ya, di sisi Rasulullah, di sisi Allah ya. Dia diangkat oleh Rasulullah ya, sebagai muadzin, tukang adzan di Masjid Nabawi Madinah. Mulia. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Jadi tidak ada di dalam Islam itu ya, penghinaan-penghinaan ya, manusia. Semua manusia ya, yang menciptakan Allah ya, manusia dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam ya. Maka tidak boleh kita ini menghina orang lain berdasarkan ras. Yang kedua, ajaran untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan ya. Orang mau mulia ya, konsep Islam adalah, konsep agama kita adalah ketakwaan. Tapi kalau konsep ajaran-ajaran lainnya, contohnya ajaran kapitalis, materialis ya, disebut orang mulia itu kalau punya banyak harta, banyak kekayaan. Tidak. Kita adalah orang yang beragama Islam, diajari oleh Allah ya, kemuliaan terletak pada ketakwaan, terletak pada seberapa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak kita ini beramal untuk kebaikan-kebaikan ya. Seberapa kuat kita ini menahan hawa nafsu untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, perintah untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia ya, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi perbedaan kekurangan yang ada pada manusia ya, bukan untuk dijadikan objek ya, sasaran untuk menghancurkan satu sama lain, tetapi kelebihan kekurangan itu untuk saling dilengkapi ya, saling memahami, saling kerjasama, sehingga kehidupan di dunia ini, di muka bumi ini damai ya, damai. Adapun keyakinan ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. Saling menghormati, toleransi, tidak ada permusuhan-permusuhan ya, berdasarkan hal-hal tersebut. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya kita lihat banyak orang bermusuhan ya, itu karena mengikuti hawa nafsu. Ya, dalilnya ya, toleransi dari hadis ya, Rasulullah SAW ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sungguhnya Allah tidak melihat ila suwarikum, bentuk rupa kalian. Allah itu gak melihat rupa kalian. Allah yang menciptakan rupa itu Allah. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat harta kekayaan.
Wong yang memberikan kekayaan juga Allah. Walakin innama yanzuru ila a'malikum, tapi sungguhnya hanyalah Allah itu melihat ila amwalikum, kepada perbuatan kalian, wa qulubikum, dan hati kalian. Hati kalian bagaimana? Apakah ikhlas? Apakah pura-pura atau penuh dengan muslihat? Ya, Allah tahu. Jadi yang penting dalam kehidupan kita, ya, menurut ajaran kita, ini adalah amal perbuatan dan hati kita. Artinya niat kita, keikhlasan kita. Ini yang paling penting. Dan inilah yang bisa menjadikan kita hidup damai. Hadis yang kedua, ya. Bagaimana toleransi, ya, perbedaan, menghargai perbedaan antara kaum muslimin. Orang muslim satu dengan muslim yang lainnya, ya, satu akidah. Tetapi ya mungkin organisasinya berbeda-beda. Mungkin ada beberapa amalan furu'iyah, amalan-amalan cabang yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin, ya, satu dengan mukmin lainnya itu kal bunyan, bagaikan bangunan. Nah, kalian lihat bangunan, ya. Bahan-bahannya ada semen, ada air, ada pasir, ada batu bata. Itu ketika sendiri-sendiri, ya, itu nggak kuat. Tetapi ketika dipasang semuanya jadi satu, ya, air, pasir, semen, batu dicampur, ya, kemudian dibuat ngecor, ya, dikasih besi, dikasih batu bata, kuat. Ya, syuddu ba'dhuhu ba'dhu, ya, saling menguatkan satu dengan lainnya. Jadi orang mukmin sejati itu begini yang ajarannya, ya, bagikan bangunan, saling kuat menguat, saling melindungi, ya, bangunan, ya. Orang terhindar dari cuaca dingin, cuaca panas, karena berlindung di balik bangunan yang kokoh. Umat Islam itu begitu. Jangan sampai satu mukmin dengan mukmin lainnya bermusuhan, ya, menjelekkan satu sama lain hanya karena perbedaan organisasi. Nanti bisa lemah sendiri umat Islam. Sedangkan ajarannya adalah umat Islam ini saling menguatkan, bagikan bangunan, ya. Anak-anakku, ya, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin yang kedua, memahami tajwid tentang wakaf, ya. Apa itu wakaf, ya? Secara bahasa artinya berhenti atau menahan. Secara istilah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Jadi wakaf berhenti. Ada tanda-tanda wakaf ketika kita membaca Al-Quran, ada tanda-tanda kecil, ya, wakaf. Itu berhenti artinya, ya, memutuskan suara, ya, di akhir kata. Ketika kita baca berhenti, memutuskan suara untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Ya, ini pembagiannya. Wakaf ada 5, ya. Ya, wakaf lazim, wakaf jaiz, ya. Nanti jaiz juga ada pembagiannya, ada 3. Wakaf muraqabah atau mu'anaqah, wakaf mamnu, dan wakaf sabta, ya. Pembagiannya ada 5, ya. Yang pertama wakaf lazim atau istilah lainnya adalah wakaf tam, sempurna, lazim, harus berhenti. Artinya pada tempat yang terdapat pada wakaf lazim tersebut harus berhenti untuk mengambil nafas baru kemudian melanjutkan bacaan, ya. Tandanya ini mim, ya. Kalau ada tanda ini berarti harus berhenti, ya. Contohnya inilah, ada mim kecil ini, ya. Wa ila thamud akhahum salihah, berhenti. Qala ya qaumi ibudullaha, nah, terusnya, ya.
Wa ila thamud akhahum salihah. Nah, berhenti. Namanya waqaf lazim atau waqaf tam ya. Yang kedua waqaf jaiz, bagaimana saya sampaikan tadi, waqaf jaiz pembagiannya ada tiga loh, ada tiga ya. Waqaf jaiz, jaiz itu artinya boleh, boleh berhenti atau boleh terus ya. Waqaf boleh atau wasol nyambung terus boleh. Ada tiga ya. Yang pertama waqaf kafi, yang kedua waqaf tasawi, yang ketiga waqaf hasan ya. Jaiz kafi, jaiz tasawi, jaiz hasan. Nah, jaiz kafi artinya boleh berhenti ya, waqaf, atau boleh terus namun lebih diutamakan untuk berhenti ya. Tandanya ini qaf la aula, waqaf lebih baik ya, qafi ya. Jadi kalau kamu lihat ada tanda ini, waqaf lebih baik artinya berhenti ya, lebih baik. Kalau terus bagaimana ya, gak apa-apa, tapi berhenti lebih baik ya. Contohnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, berhenti lebih baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ya. Ada tanda waqaf, ini waqaf ya, waqaf kafi ya. Boleh berhenti, boleh terus, tetapi berhenti lebih aula, lebih baik. Yang kedua tasawi ya. Tasawi secara bahasa artinya sama, artinya boleh waqaf maupun wasol diteruskan, boleh berhenti, boleh diteruskan. Keduanya hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Tandanya ini jim ya, jaiz. Contohnya ini qul nahbitu minha jami'a, boleh berhenti atau boleh juga terus. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda ya, jim, kalau ada jim berarti jaiz tasawi, sama, tidak ada yang lebih utama, boleh berhenti, boleh terus ya. Kemudian waqaf hasan artinya apa? Boleh membaca waqaf, boleh berhenti maupun wasol, tetapi membaca wasol lebih utama, membaca terus lebih utama. Ada tulisannya short lam ya, wasol ya, lebih aula, lebih utama ya. Contohnya minha raghadan haitsu syi'tuma, minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah, minha raghadan haitsu syi'tuma. Nah, ini ada anda short ya, hasan jaiz, lebih baik diteruskan. Minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah ya. Jaiz ya, jaiz, jaiz hasan. Selanjutnya adalah waqaf muraqabah atau mu'anaqah. Harus berhenti pada salah satu tanda waqafnya. Muraqabah, raqib artinya teman ya, selalu berteman. Mu'anaqah artinya berangkulan, artinya tanda ini ya merupakan tanda yang titik tiga ya. Titik tiga, tiga ini tiga ya. Muraqabah, berteman terus, ini nggak bisa satu tok, dua ini. Mu'anaqah saling berpelukan, bahasa menurut istilah bahasa ya. Contohnya ini dzalikal kitabu la raiba, dzalikal kitabu la raiba
fihi hudal lil muttaqin. Kita bisa berhenti di depan atau di yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, boleh berhenti di depan, boleh berhenti di yang kedua. Dipilih salah satu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Namanya apa? Namanya waqaf muraqabah atau mu'anaqah. Selanjutnya yang keempat, waqaf mamnu'. Mamnu' itu artinya dilarang, ya. Nah, dilarang. Dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan antar makna antara kalimat yang dibaca dengan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Tandanya lam, lam alif ya. Tandanya lam alif. Mamnu la, la itu bisa arti secara bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya la itu tidak dilarang. Jadi kalau ada tanda la berarti dilarang berhenti. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Nah, ini tanda kecil. Terus jangan berhenti. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Kalau kita berhenti di sini, ya kita ulangi dari depan. Fi qulubihim marad, karena nggak kuat nafas contohnya. Meneruskannya bukan dari fazadahumullahu maradha, tapi meneruskannya dari diulangi lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Yang kelima, yang terakhir ya, waqaf saktah. Saktah artinya berhenti sejenak, tetapi jangan mengambil nafas. Berhenti tapi jangan mengambil nafas ya. Tandanya ya sin ya, atau sin atau saktah. Contohnya ya. Nah, ini ada tulisan saktah ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu. Kita ini berhenti tapi jangan nafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Anak-anakku ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian materi bab 13 ini ya, semoga kalian bisa paham dan banyak istilah-istilah yang perlu dihafal ya. Oleh karena itu tolong dihafal, diulang-ulang, kalau belum paham diulangi lagi. Demikian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu agama kita sehingga kita bisa mengamalkan di dunia ini untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.